pesanan adalah penentuan harga pokok di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk suatu produk atau jasa tertentu yang dapat dipisahkan identitasnya masing-masing produk dan perlu ditentukan harga pokoknya secara sendiri-sendiri. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksinya. Persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan adalah PT Health World International, di mana perusahaan ini bekerja pada bidang mebel untuk memproduksi barang-barang seperti alat-alat rumah tangga dan juga perkantoran berdasarkan pesanan. Nah, barang mebel diproduksi berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pemesan. Dan juga biaya-biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan pada bulan Desember tahun 2020. PT Health World International menerima pesanan dari sebuah toko, yaitu toko cahaya, untuk memproduksi meja makan sebanyak 200 set, yang mana harganya ditafsir sebanyak 8.500.000 per set. Yang kemudian pesanan ini diberi kode yaitu MMZNO1. Siklus pembuatan produk. Yang pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Pembelian dan penyimpanan bahan baku yaitu kayu, triplex, dan cat, dan ada juga bahan penolong yaitu paku, dempul, dan amplas. Yang kedua, pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi yaitu upah langsung, upah tidak langsung, gaji karyawan bagian admin dan umum. Yang ketiga, menyimpan produk jadi dalam gudang. Menyimpan produk jadi dalam gudang yaitu setelah barang selesai diproduksi, barang disimpan di gudang sebelum pemesan diambil oleh pesanan. Yang kedua, siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya yaitu yang pertama, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi. Yang keempat, penentuan harga produk jadi. Yang kelima, biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung. Siklus akuntansi yang pertama yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong. Misalnya bahan baku kayu dengan ukuran 4 x 6 x 300 cm sebanyak 750 potong dengan harga 50.000 per potong. Jika dikalkulasi seharga 37.500.000. Yang kedua, kayu dengan ukuran 2 x 20 cm sebanyak 600 potong dengan harga 60.000 per potong. Jika dikalkulasi seharga 36 juta. Yang ketiga, kayu dengan ukuran 2 x 3 x 300 cm sebanyak 300 potong dengan harga 40.000 per potong. Jika dikalkulasi seharga 12 juta rupiah. Yang keempat yaitu triplex 75 lembar dengan harga 85.000 per lembar. Jika dikalkulasi seharga 6.375.000. Yang kelima yaitu cat sebanyak 150 kaleng dengan harga 75.000 per kaleng. Jika dikalkulasi seharga 11.250.000. Sehingga jumlah bahan baku yang dibeli jika ditotal yaitu 103.125.000. Yang selanjutnya yaitu bahan penolong. Jadi bahan penolong di sini yaitu misalnya paku 15 kilo. Seharga 45.000 per kilo. Jika dikalkulasi seharga 675.000. Yang kedua yaitu dempul sebanyak 30 kg dengan harga 40.000 per kilo. Jika dikalkulasi seharga 1.200.000. Yang ketiga yaitu amplas 600 lembar dengan harga 10.000 per lembar. Jika dikalkulasi seharga 6 juta rupiah. Jadi jumlah bahan penolong yang dibeli yaitu 7.875.000
dan jumlah bahan baku dan bahan penolong jika dikalkulasi yaitu 111 juta. Selanjutnya yaitu pengumpulan biaya produksi. Jadi pengumpulan biaya produksi itu terbagi atas dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Pemakaian tenaga kerja yaitu upah langsung. Misalnya 1000 jam dikali 20.000 per hari, maka jika dikalkulasi para pekerja bisa mendapatkan 20 juta per bulan. Yang kedua, upah tidak langsung, yaitu langsung diberikan sebanyak 2.500.000. Jika dikalkulasi maka para pekerja dapat menghasilkan gaji 22.500.000 per bulan. Yang kedua, gaji karyawan bagian admin dan umum, yaitu 3 juta rupiah. Jadi jumlah biaya tenaga kerja jika dikalkulasi yaitu 25.500.000. Nah, setelah barang dikelola sesuai dengan desain yang dipesan oleh pemesan, selanjutnya penyimpanan produk jadi dalam gudang. Setelah produk selesai diproses, produk selanjutnya disimpan di dalam gudang sebelum diambil oleh pemesan. Setelah kita mengetahui pengumpulan biaya produksi, maka selanjutnya ada siklus yang terakhir yaitu penentuan harga pokok bahan jadi. Sekian video dari